Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang metode poststrukturalisme, dan ini adalah sebagai kuliah pertama dan pengantar untuk metode poststrukturalisme. Ya, saya kira ini adalah tahapan lebih lanjut dari metode penelitian kualitatif. Ini termasuk kategori penelitian, metode penelitian yang advance, gitu. Metode penelitian 3 di Departemen Sosiologi. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita berbicara mengenai metode poststrukturalisme, tentu kita tidak bisa lepas dari teori poststrukturalisme itu sendiri. Jadi metode ini lahir dari karakter pemikiran, teori, cara berpikir dalam tradisi poststrukturalisme. Nah, sebagai kuliah pengantar, untuk memahami alam berpikir poststrukturalisme, saya kira kita perlu melihat sejenak, secara sekilas, secara singkat, tradisi strukturalisme. Jadi poststrukturalisme adalah perkembangan lebih lanjut atau bahkan dalam bentuk kritik atas tradisi strukturalisme. Jadi punya keterkaitan yang sangat erat sekali. Oleh karena itu, untuk memahami alam berpikir poststrukturalisme, kita perlu melihat tradisi dalam strukturalisme. Ya, saya kira kalau kita berbicara tentang strukturalisme, kita akan merujuk pada tradisi teori dalam ilmu sosial, khususnya sosiologi, yang jauh sekali ke belakang. Mungkin teman-teman akan bisa sampai pada pemikiran Karl Marx misalnya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mereview secara singkat, dan saya akan memulai dari tradisi yang kuat sekali dipengaruhi oleh Ferdinand de Saussure, ya, ketika melihat keberadaan struktur. Jadi menurut Saussure, struktur itu bisa kita buktikan secara sangat nyata dari keberadaan bahasa. Jadi bahasa itu adalah cerminan bagaimana struktur itu sebenarnya hadir. Dan bahasa sebagai representasi dari struktur itu sudah ada sebelum seorang individu ada. Sebelum masing-masing kita terlahir ke muka bumi ini, kita sudah memiliki struktur bahasa. Ya, misalnya panggilan ibu, ya, kata ibu, mom, dad, ya, itu sudah ada sebelum seorang anak dilahirkan. Ketika dia lahir, kemudian dia mendapatkan konsep. Jadi kata ibu dan bapak itu bukan hanya soal kata, tetapi di dalamnya juga mengandung konsep. Ada sesuatu yang kita pahami dari rangkaian kata ibu, ibu, ya, atau bapak. Dari bunyi suara ini kita memiliki konsep bahwa ibu adalah orang yang melahirkan, kemudian banyak sekali ya kita mengalami konsep ibu. Terakhir kita mengenal misalnya ada ibu pertiwi, ya, kita mengenal ibu kota, banyak sekali konsep ibu. Ya. Tapi Ferdinand Saussure mengatakan bahwa itu adalah bukti bahwa struktur itu sudah ada sebelum seorang individu terlahir. Ya, kita akhirnya mengenal konsep ibu, bapak, makan. Ya, kita mengenal konsep yang lain dalam sehari-hari. Nah, sebagai karakter dari struktur, maka bahasa itu eksternal to the individual. Bahasa itu hadir di luar kuasa individual. Jadi ya kita pada akhirnya di teman-teman yang lahir dalam keluarga Jawa, maka teman-teman berada dalam struktur bahasa Jawa. Maka ada ungkapan-ungkapan tertentu yang bisa diucapkan kepada orang tua, ada ungkapan tertentu yang tidak bisa diungkapkan kepada orang tua. Ada pilihan-pilihan kata yang
diterima oleh teman-teman sepermainan, tetapi tidak dapat diucapkan kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati. Jadi bahasa sebagai sebuah struktur, dia eksternal to individual. Dan bahkan dalam banyak hal, bahasa itu juga constraining, membatasi gerak individual, ya, membatasi, memberi batasan-batasan kepada individual tentang apa yang bisa diucapkan, apa yang tidak bisa diucapkan, mana kata-kata yang bisa diutarakan di forum-forum formal, mana kata-kata yang hanya bisa diucapkan dalam percakapan-percakapan informal dengan teman-teman sepermainan. Jadi itu adalah bukti ya menurut Saussure bahwa kalau kita ingin mengkaji keberadaan struktur, maka manifestasi, representasi struktur yang paling nyata dalam kehidupan kita adalah bahasa. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang bahasa, salah satu cara dalam tradisi strukturalisme adalah bahwa makna, pemahaman, konsep terhadap sesuatu itu seringkali dibangun dalam relasi yang binary, ya, relasi yang saling berhadap-hadapan. Kita tahu kita paham konsep pintar karena kita juga punya konsep bodoh. Kita tahu tinggi karena pada saat yang bersamaan kita tahu konsep rendah. Kita paham tentang malam karena pada saat yang bersamaan kita tahu apa itu siang. Kita tahu hitam ketika kita juga pada saat bersamaan kita punya konsep tentang putih. Nah, pemahaman konsep tentang hitam berelasi dengan putih, tinggi berelasi dengan pendek, kaya berelasi dengan miskin, malam berelasi dengan siang, dan lain sebagainya, itu adalah cara kita membangun konsep pemahaman tentang sesuatu, dan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, jadi kita sebenarnya hidup dalam bahasa, kita hidup dalam lingkup bahasa. Nah, teman-teman semuanya, problemnya atau sesuatu hal yang penting untuk kita pahami adalah bahwa kalau kita bicara bahasa, itu bukan hanya yang spoken, bukan hanya suara yang kita dengar, bukan hanya rangkaian dari huruf-huruf atau suara yang berkesinambungan. Tidak. Kalau kita mengatakan bahasa, ya paling sederhana kita mengenal istilah bahasa tubuh. Ya, jadi kita tahu ekspresi penghormatan itu tidak selalu dari spoken, dari kata yang keluar, kata yang diucapkan. Tapi kita tahu penghormatan itu dari ekspresi tubuh. Ya, dari bagaimana orang mungkin kalau dalam tradisi kita membungkukkan badan, misalnya. Ya, atau banyak ekspresi-ekspresi lain lintas budaya yang berbeda sekali, tetapi orang dalam lingkup budaya tersebut bisa memahami bahwa ekspresi tertentu yang non-spoken itu berarti tertentu, berarti penghormatan, berarti ajakan, berarti mempersilahkan untuk jalan duluan, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita berbicara tentang yang spoken dan unspoken, ya, yang praktis. Nah, ini saya akan tunjukkan pada teman-teman beberapa simbol, ya, beberapa simbol di sekitar kita. Misalnya ini, atau teman-teman melihat gambar ini misalnya. Di sekitar kita juga kita banyak sekali. Ini di antara contoh-contohnya. Nah, teman-teman, kalau
dari beberapa simbol tadi, ya, tentu di belakang kepala kita memiliki asosiasi makna bahwa simbol ini berarti tertentu, ya. Tetapi tidak selalu sama, ya. Pemahaman kita pada akhirnya tentang simbol itu tidak selalu sama. Secara formal, ya, kalau teman-teman ujian SIM misalnya, maka warna kuning pada lampu merah itu artinya siap-siap berhenti. Kalau Anda dari jauh mendekati lampu merah, itu artinya Anda harus mulai injak rem untuk berhenti. Atau kalau Anda dalam posisi berhenti dan melihat warna kuning, itu artinya Anda siap-siap untuk jalan. Tapi dalam prakteknya terjadi pemahaman yang mungkin dalam proses waktu yang cukup panjang gitu. Masyarakat kita entah dari mana, entah siapa yang memulai begitu, tetapi seakan-akan terjadi pemahaman yang berbeda yang tumbuh dalam praktek sehari-hari kita, bahwa kalau kuning artinya itu malah tarik gas, malah harus cepat-cepat, lebih cepat gitu, harus tancap gas, harus menaikkan gas, harus mempercepat laju kendaraan. Karena bisa jadi juga kalau Anda kuning dan kemudian Anda berhenti, hati-hati, Anda harus lihat spion ke belakang, jangan-jangan di belakang ada mobil yang sedang memacu kecepatannya untuk dapat melewati lampu merah, ya, pertigaan atau perempatan. Nah, ini dari mana kita kemudian atau masyarakat kemudian memahami bahwa kuning itu artinya melaju, mempercepat laju kecepatan, itu adalah laju kendaraan, itu terjadi dalam praktek. Nah, simbol itu kemudian bisa dimaknai secara berbeda, ya. Ada simbol misalnya ini pohon, ya. Pohon, kita tahu bahwa ini adalah pohon. Dan kita tahu bahwa itu bukan bunga. Tetapi ada bunga yang bentuknya seperti pohon, tapi kita tidak sebut sebagai pohon. Kita sebut sebagai bunga. Ya. Bunga pucuk merah misalnya. Ya. Bunga pucuk merah itu bentuknya seperti pohon. Kalau teman-teman kita jajarkan dengan bibit pohon mangga atau durian, kita bisa mengatakan mereka punya struktur yang sama. Tetapi pada saat yang bersamaan kita bisa tahu bahwa ini adalah bunga pucuk merah dan ini adalah pohon durian atau pohon mangga. Nah, disitulah kemudian kita punya pemahaman tentang apa itu pohon, dilihat dari strukturnya, dilihat dari warnanya. Tetapi kalau kita bicara tentang pohon sebagai sebuah konsep, ya, maka pohon itu tadi bisa hadir dalam bentuk yang berbeda. Misalnya, orang menyebut dalam bahasa Inggris itu silsilah itu family tree, ya, silsilah keluarga. Jadi pohon keluarga. Di kampus kita mengenal pohon ilmu. Kita menggunakan konsep pohon. Tetapi untuk sesuatu yang sama sekali berbeda. Tapi kita punya pemahaman bahwa pohon itu memiliki cabang, ada batangnya, ada akarnya. Dan konsep ini kita terapkan tidak hanya pada tumbuhan, tapi juga kita bisa terapkan pada silsilah keluarga. Pada konstruksi, pada pohon keilmuan. Bagaimana ilmu berkembang dan bercabang dalam suatu perkembangan keilmuan tertentu. Nah, jadi ada konsep pohon berkembang menjadi konsep pohon keluarga, silsilah, menjadi pohon ilmu, dan belakangan ya, kita memahami konsep pohon itu sebagai simbol gerakan penyelamatan lingkungan. Gerakan-gerakan lingkungan itu banyak sekali yang menggunakan simbol-simbol pohon. Dari si pohon kemudian berkembang
dipahami kemudian sebagai tidak hanya tumbuhan, tidak hanya sesuatu yang tumbuh di atas tanah gitu dengan struktur akar, batang, dahan dan daun. Belakangan pohon juga menjadi simbol gerakan. Kalau kita melihat simbol green misalnya, gerakan-gerakan lingkungan, kita menjumpai banyak sekali simbol-simbol berupa pohon. Nah, teman-teman semuanya, jadi di sini kita sudah bisa melihat ya perkembangan dari bahasa yang tadinya kita tahu bahwa bahasa itu adalah bentuk kehadiran struktur dari yang spoken dan non spoken itu yang berkembang dalam dalam bentuk ekspresi-ekspresi simbolik gitu. Nah, kita tahu bahwa ternyata asosiasi antara sign itu dan maknanya ya, sign dan signifier, relasi antara sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar gitu, dengan makna yang ada di belakangnya ternyata berkembang, bahwa pohon itu berkembang konsepnya, tidak lagi hanya semata konsep tentang bertanam, tentang akar, batang dan dahan, dan berkembang kemudian menjadi sebuah simbol gerakan lingkungan. Ya, di beberapa kota kita menemukan ada banyak pohon yang kalau malam hari terang sekali, pohon yang menjadi perlambang kota, ya, menjadi dihiasi dengan lampu-lampu. Nah, disitulah saya kira kita perlu memahami posisi kelas kita ini adalah bicara tentang metode poststrukturalisme yang berangkat dari tradisi berpikir teori poststrukturalisme. Nah, apa yang membedakan poststrukturalisme dengan strukturalisme? Pertama adalah bahwa strukturalisme adalah bentuk kritik atas cara berpikir strukturalisme yang pada awalnya, sebagaimana tadi kita sampaikan, bahwa strukturalisme melihat asosiasi antara sign dan signifier, ya, signified dan signifier, antara apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dengan asosiasi makna di baliknya. Nah, poststrukturalisme saya kira tidak melihat pada makna di balik teks yang diinginkan oleh penulis atau penutur. Ya. Jadi kalau dalam tradisi strukturalisme, ya kita tahu beberapa tradisi sebelumnya, misalnya ada content analysis misalnya. Dulu ada berkembang misalnya metode yang melihat bagaimana kata digunakan atau istilah digunakan dalam sebuah berita, dan kemudian kata itu dipahami, dijelaskan melalui kira-kira gitu tafsir atas apa yang ingin disampaikan oleh para penuturnya, para penulisnya. Nah, poststrukturalisme mencoba untuk melihat relasi antara teks di sini kemudian tidak hanya dalam pengertian spoken words, ya, kata-kata atau apa yang diucapkan, tapi juga banyak simbol-simbol yang lain, yang relasi antara teks dengan maknanya, dengan signifiernya itu menjadi lebih luas. Ada banyak kemungkinan interpretasi, ya. Reader atau orang yang mendengar, orang yang melihat, orang yang mendapatkan simbol-simbol tertentu tidak lagi menjadi customer, ya, menjadi konsumer dari teks tersebut. Tetapi orang yang mendengar, audience, itu bisa sekaligus menjadi producer makna atau meaning. Karena itu dalam tradisi poststrukturalisme mereka tidak mencoba menggali definitive meaning dari teks atau bahasa, tetapi mencoba melihat many, ya, multiple meaning dari
film, buku, tulisan, simbol, jargon, artefak budaya, dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka mencoba menangkap banyak hal yang mungkin berasosiasi, ya, yang mungkin dapat kita hubungkan dengan makna di balik teks tersebut. Ya. Nah, secara tradisi poststrukturalisme, saya kira kita tidak bisa lepas dari karya Barthes dan Foucault. Saya kira menjadi karya yang penting sekali, gitu, bahwa saya kira ini adalah fondasi yang kemudian saya sendiri banyak berinteraksi atau menggali pemahaman tentang alam berpikir poststrukturalisme dari tradisi di University of Essex, ya, dikembangkan oleh Ernesto Laclau dan berkembang berikutnya saya kira dalam tradisi IDA, ya, discourse analysis dan ideological discourse analysis, dan berkembang berikutnya dan sampai hari ini saya kira masih dikembangkan oleh kelompok tradisi di pemikir-pemikir IDA di University of Essex, ya. Nah, teman-teman semuanya, kita perlu merujuk saya kira dari tradisi poststrukturalisme yang tentu kalau kita bicara tentang Roland Barthes, saya kira ada banyak karya referensi yang bisa kita rujuk. Salah satunya adalah karyanya tentang mitologis. Ya, ada kata myth, ya. Ini kata kunci saya kira untuk memahami relasi antara sign, signifier, dan signifier. Ya, relasi antara apa yang tertulis, apa yang terucap, apa yang disajikan, dengan makna di baliknya. Kalau dalam tradisi strukturalisme itu, relasi itu coba dilihat secara secara terbatas, itu orang mencoba memahami relasi antara teks itu dengan makna, dengan apa yang diinginkan dari teks itu dalam relasi yang terbatas. Saya menyebut relasi terbatas itu bisa dalam bentuk konteks waktu, bisa dalam asosiasi grup, gitu. Ya, jadi makna atas teks dalam tradisi strukturalisme dipahami dalam relasi yang terbatas, gitu, sehingga orang mencoba melihat apa background penulisnya, kapan tulisan itu dibuat, dan disitulah kemudian orang mencoba memahami makna yang diinginkan, yang mungkin diinginkan dari sebuah teks. Nah, tradisi poststrukturalisme saya kira karya Roland Barthes penting sekali ketika dia menulis mitologis, ya, myth. Ya, kalau kita bicara tentang mystical horizon, kita bicara soal ruang mystical, itu adalah ruang yang sangat luas, ya, yang tidak bisa dibatasi dalam relasi space, time and space. Ya, karena itu dalam tradisi poststrukturalisme saya kira menarik dan penting, gitu, untuk tidak terjebak pada perangkap yang bisa membatasi kemungkinan makna dari sebuah teks, ya. Teks lagi-lagi bukan hanya spoken, bukan hanya kata-kata, bukan hanya suara, gitu, tetapi termasuk practices, simbol, dan lain sebagainya. Jadi mystical horizon, ya, sirkulasi yang memungkinkan orang untuk punya imajinasi tentang makna, ya, di balik sesuatu, itu saya kira mendapatkan tempat yang sangat luas dalam tradisi post-strukturalisme. Karena itu akhirnya relasi antara makna, gitu, makna dengan teksnya, dengan simbolnya, dengan praktisnya, tidak selalu bisa dilihat secara fix. Dan disitulah ruang kita, saya kira teman-teman yang tertarik dengan
metode poststrukturalisme menjadi sangat sangat luas, ya. Nanti kita akan mendiskusikan lebih lanjut tentang ragam dari penelitian metode poststrukturalisme, ya. Tapi saya kira kata kunci yang penting untuk kita lihat adalah bahwa poststrukturalisme tidak melihat relasi makna terhadap teks itu secara fix, ya. Nah, Roland Barthes kemudian selain bukunya tentang mitologis tadi, ada buku lain yang juga menjadi penting untuk kita rujuk adalah The Death of the Author, ya. Matinya, hilangnya kuasa dari penulis, penutur, orang yang pertama atau orang yang menyampaikan teks, orang yang mengkreasi sebuah simbol, sebuah istilah, jargon. Ya. Kuasa tafsir, kuasa makna atas teks, atas simbol itu menjadi hilang. Ya. Karena mengapa? Karena pada akhirnya bahasa teks itu tidak dipahami 100% sama seperti yang diinginkan oleh penuturnya, seperti diinginkan oleh penulisnya. Karena itu kalau teman-teman nonton film misalnya, teman-teman berombongan 10-20 orang, keluar dari ruangan bioskop itu, saya kira 20 atau 10 teman yang nonton punya impresi, punya pemahaman yang berbeda atas film yang ditonton. Teks juga sama, teks juga berkembang, ya. Bahasa teksnya itu sendiri berkembang. Hari-hari ini bagaimana teman-teman generasi muda misalnya mendapatkan kosakata baru yang sebelumnya nggak pernah ada, ya. Kosakata yang kemarin sepertinya sempat banyak diperbincangkan, ya, gelai misalnya. Kosakata ini nggak pernah ada sebelumnya. Generasi X ke atas mungkin nggak paham itu apa gelai. Ya. Tapi sekarang muncul kosakata baru, gelai, dan itu orang bisa paham gitu, apa yang maksud dengan gelai. Jadi teksnya itu sendiri berkembang, ya. Tidak selalu orang menyebut kata geli, gitu, ya. Tapi katanya itu sendiri berkembang dan asosiasi atas kata itu berkembang, ya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itulah maka Roland Barthes misalnya menulis tentang the death of the author, ya, matinya kuasa penulis atas makna yang dia tulis. Jadi kalau ada seorang penutur sibuk menjelaskan apa yang dia inginkan, apa yang dia maksud, di era digital seperti sekarang, yakinlah bahwa 1000 kali dia mencoba untuk menjelaskan apa yang dia maksud, maka 1000 kali, mungkin 2000 kali dia mengalami kegagalan untuk menjelaskan apa yang dia maksud. Karena pada akhirnya, kuasa tafsir atas teks, kuasa tafsir atas simbol, practices, itu tidak lagi pada penuturnya, tidak lagi kepada orang yang menyampaikan, yang menuliskan, yang membuat sebuah film, tapi pada audiens. Ya, audienslah yang punya kuasa untuk dan itu sangat terbuka, ya. Apapun kemungkinan interpretasi atas sebuah teks atau simbol atau practices. Nah, teman-teman, saya kira sebagai sebuah pengantar perkuliahan ini kita cukupkan sampai di sini, dan kita akan bertemu kembali pada kuliah berikutnya yang kita akan mendiskusikan lebih lanjut mengapa penelitian tentang penelitian dalam tradisi poststrukturalisme ini penting, menarik untuk kita lakukan. Apalagi di era pandemi seperti saat ini, dan juga di era kemajuan teknologi digital seperti sekarang,
kita punya ruang untuk melakukan penelitian yang sangat sangat luas, ya. Teman-teman bisa melakukan penelitian berbasis website, ya, berbasis video, banyak sekali, ya. Di banyak video-video kita bisa lakukan, di YouTube kita bisa melakukan penelitian tentang banyak hal. Di website teman-teman bisa melakukan penelitian banyak hal, dan dalam konteks inilah metode poststrukturalisme menjadi alat, menjadi tools yang sangat relevan dan penting untuk kita gunakan. Saya kira untuk kuliah pertama pengantar metode poststrukturalisme saya cukupkan sampai di sini. Mohon teman-teman bisa membaca referensi yang lain terkait dengan poststrukturalisme. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan dalam pertemuan yang akan datang. Selamat siang, sehat selalu buat teman-teman dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.